Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami GGP Angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Walin. Selamat siang Pak Nur. Baik, dengan sesuai kesepakatan kita kemarin, Bu Walin akan melakukan kucing dengan buaya. Baik Pak, siap. Jadi nanti kita akan menggunakan rubrik dengan kucing ya Bu. Baik Pak, supaya saya juga bisa mengetahui apa yang perlu saya perbaiki dalam proses kucing saya dengan buaya seperti itu. Baik Bu. Di sini nanti saya akan menggunakan penilaian kurang, sibuk, baik dan sangat baik. Ya. Oke, siap Pak Nur. Kompetensi kucing apa yang dibuat teman-teman? Nah, kompetensi kucing yang saya kembangkan ada 3. Nanti kita menggunakan kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Nur. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan ditekankan? Di sini saya akan menekankan atau lebih spesifiknya pada kehadiran penuh Bu Enda, di mana indikatornya yaitu fokus terhadap masalah kunci, kemudian menatap kunci saat berbicara, dan saya akan sabar mendengarkan kunci saya saat bersama dengan saya, seperti itu. Untuk mengukur kemampuan tersebut, kira-kira kapan Bu Walin akan melaksanakan kucing tersebut? Insya Allah setelah ini Pak, saya akan melakukan kucing dengan Bu Enda, seperti itu. Selamat siang Bu Enda. Selamat siang Pak Nur. Ya, sesuai dengan kesepakatan saya dengan Bu Walin, hari ini kita akan melakukan kucing dengan bersama Bu Walin. Saya sebagai pengamatnya ya Bu Walin. Siap Pak Nur. Langsung saja Bu Walin. Assalamualaikum Bu Enda, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Walin, selamat siang. Bu Walin, saya minta waktu sebentar ya Bu. Oke, silakan Bu Enda. Apa ada yang mau diceritakan? Iya Bu Walin, ini saya di kelas saya Bu Walin. Tadi pagi Bu Walin. Ini memang kan ini masa-masa murid baru ya Bu Walin ya. Saya itu kebetulan ada di kelas 5. Nah ini di kelas saya itu ada salah satu siswa Bu yang menangis saat saya suruh menulis. Nah di sini tuh saya bingung Bu, setiap saya ajak untuk menulis atau mengerjakan sesuatu, itu anaknya selalu menangis. Dan itu anaknya itu bukan perempuan Bu, tapi melainkan laki-laki Bu Walin. Nah di sini tuh saya merasa bingung Bu Walin, harus bersikap bagaimana ya? Apa Bu Enda sudah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut mungkin? Alhamdulillahnya sudah Bu Walin, di sini saya sudah melakukan pendekatan. Jika dia anaknya saya dekati, saya duduk di sampingnya, itu anaknya itu mau menulis Bu Walin. Tapi kalau saya tidak di samping dia itu tidak mau menulis Bu Walin. Dan di sini yang membuat saya bingung itu di sini Bu Walin. Oh, itu ya. Kira-kira Bu Enda menginginkan dari anak tersebut itu bersikap bagaimana nantinya? Saya itu pengen anak tersebut itu bisa aktif mengikuti pembelajaran saya
saya maupun Bapak Ibu guru yang lain dengan mandiri Bu Alim, tanpa ada pengawasan dari saya atau di sampingnya ada Bapak Ibu guru yang lain Bu Alim. Oke, baik kalau gitu. Apa yang akan Bu Wenda rencanakan dalam memunculkan kemandirian anak tersebut? Saya intinya ini Bu, restitusi mungkin Bu Alim. Ini saya ingin mencari permasalahan apa sih yang dihadapi anak tersebut, seperti itu. Baik, restitusi yang bagaimana yang akan Bu Wenda lakukan, mungkin bisa dijelaskan gambarannya seperti ini. Nah, di sini nanti restitusi yang saya lakukan, mungkin saya akan memanggil anak tersebut dulu secara mandiri di waktu luangnya anak tersebut pada waktu jam istirahat atau pulang sekolah Bu Alim. Di sini nanti saya akan menstabilkan ini identitasnya dulu dengan mengajak dia ngobrol-ngobrol ringan, biar anak tersebut tidak terintimidasi seperti itu. Karena kan di saya ini di waktu waktunya, makanya di sini saya menstabilkan dirinya dulu dengan mengajak ngobrol ringan, kemudian nanti saya validasi masalahnya kenapa anak tersebut tidak mau berbicara dengan kenapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugasnya jika tidak didampingi dengan saya. Kemudian nanti juga saya akan mengingatkan keyakinan keluarganya menjadi Baik. Apakah tidak ada rencana lagi dari Bu Wenda untuk menerapkan atau membangun kemandirian anak tersebut selain dari restitusi dan validasi tersebut? Mungkin di sini saya mengambil ini mungkin buat pembelajaran diferensiasi mungkin buat. Oke, bagus sekali Bu Wenda. Mungkin Bu Wenda butuh untuk proses pembelajarannya ya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan bagaimana mungkin. Saya akan mengajak dia itu diferensi kontennya itu nanti saya akan mengajak dia atau satu kelas itu tadi mengamati sebuah video dan gambar, kemudian diferensi prosesnya nanti saya akan ajak untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kemudian di diferensiasi produknya itu saya akan mengambilnya dari hasil yang dia kerjakan mungkin Oke, kalau boleh tahu mungkin dari Bu Wenda bisa memberikan contoh produknya tadi seperti apa mungkin? Seperti di seni ya Bu, nanti mungkin saya akan mengambil di produk kolase mungkin Bu. Kemudian kalau dari pelajaran-pelajaran yang lain bisa dari soal-soal yang dia kerjakan Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Wenda. Jadi sekarang kita rencana Bu Wenda yang akan segera dilakukan itu apa kira-kira? Yang harus segera saya lakukan sepertinya yang restitusi itu Bu. Soalnya kan di situ nanti saya tahu akar masalahnya dari mana. Baik, kira-kira adakah pihak lain yang akan terlibat dalam Bu Wenda melakukan restitusi tersebut? Kalau restitusinya dulu itu sepertinya tidak Bu. Mungkin setelah saya melakukan restitusi dengan anak tersebut, saya akan tanya kepada wali murid saya kenapa, apakah memang di rumah itu anak tersebut melakukan tindakan yang sama atau bagaimana. Kemudian juga saya akan menanyakan kepada wali kelas yang sebelumnya boleh. Bagus sekali Bu Wenda. Kira-kira ini kapan Bu Wenda akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah besok Bu Alim saya akan melaksanakan rencana saya agar anak tersebut cepat saya tangani. Oke, semoga rencana dari Bu Wenda bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan bisa menghasilkan yang diinginkan Bu Wenda. Sekarang saya mau tanya lagi, bagaimana perasaan dari Bu Wenda sendiri
setelah melakukan kucing ini? Alhamdulillah Bu Alin, sekarang saya tahu solusi mana yang harus saya lakukan terhadap anak saya tersebut, Bu. Terima kasih ya Bu Alin ya. Sama-sama Bu Indah. Sudah memberikan saya pencerahan. Terima kasih Bu Alin. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Bu Alin, bagaimana hasil dari coaching bersama Bu Enda tadi yang sudah dilakukan? Alhamdulillah Pak, kunci saya sudah bisa menemukan dari solusi yang dihadapi sama masalahnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apa yang dilakukan untuk mencapai indikator yang diinginkan Bu Alin? Di sini saya sudah fokus dalam mendengarkan kunci saya, kemudian saya juga sudah hadir penuh dengan kucing hari ini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bu Alin ya, kira-kira Bu Alin, kompetensi kucing yang mana yang harus dikembangkan pada kegiatan kucing selanjutnya? Mungkin nanti saya akan mencari tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Menteri. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Betul sekali. Untuk meningkatkannya, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu bagaimana? Nah, saya akan mencari referensi lain yang mendukung terkait pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, Bu Alin. Kira-kira kapan rencananya mau untuk mencari referensi? Nah, ini mungkin secepatnya Pak, seperti itu. Baik, Bu Alin, untuk kegiatan hari ini sudah cukup. Saya juga terima kasih atas perhatiannya dengan Bu Alin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Alin, selamat siang. Baik, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya Bu Indah, bahwa hari ini Bu Indah akan melakukan kucing bersama dengan Pak Nur, benar ya? Ya benar Bu Alin, saya hari ini akan melakukan proses kucing dengan Pak Nur. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian kucing ya Bu Indah. Baik Bu Alin, supaya saya juga mengetahui kemampuan saya itu bagaimana untuk proses kucing saya Bu Alin. Baik Bu Indah, di sini saya akan menggunakan nilai kurang, cukup, baik, dan sangat baik ya Bu Indah. Baik Bu Alin. Oke, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Indah kembangkan nanti? Di sini kompetensi kucing itu kan ada tiga nih Bu Alin. Ada kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Bu Alin. Oke, baik Bu Indah. Dari ketiga kompetensi kucing tersebut, manakah nanti yang ingin Bu Indah tekankan dalam percakapan dan indikatornya seperti itu? Di sini saya mengambil di kesadaran penuh Bu Alin. Saya itu indikatornya yang pertama, saya ingin fokus terhadap kucing saya dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan kucing saya dengan aktif Bu. Kemudian ini yang ketiga adalah menatap kucing saya dan tidak melakukan apapun Bu Alin. Oke. Nah, untuk mengukur kemampuan tersebut Bu Indah, kira-kira kapan Bu Indah akan melaksanakan proses kucingnya seperti itu? Alhamdulillah sekarang Bu Alin saya sudah janjian dengan Pak Nurnya. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Alin. Pagi Pak Nur. Baik, hari ini saya akan
rencana yang dilakukan sama Bunda. Itu ya Pak Nur ya. Oke, monggo bisa dimulai. Baik Pak Nur, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bunda. Bagaimana juga Bapak Ibu? Alhamdulillah juga baik Pak Nur. Nah Pak Nur, saya itu mendengar ya Pak Nur, kemarin itu ada masalah ini kurang minatnya baca ya pada siswanya Pak Nur. Bisa diceritakan lebih lanjut Pak Nur? Iya, saya melihat bahwa siswa saya itu kurang berminat dalam membaca. Mereka itu lebih suka bermain, tidak melakukan membaca. Padahal membaca kan sangat penting untuk perkembangan mereka. Baik Pak Nur, saya mengerti. Memang minat baca ini sangat penting. Nah, menurut Pak Nur ini apa yang menjadi penyebab anak-anak ini kurang minatnya membaca Pak Nur? Menurut saya itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin karena mereka itu kurang terbiasa dalam membaca di rumah. Yang kedua mungkin mereka itu merasa bahwasanya buku-buku yang ada ini baik dibuat terbaca maupun di perpustakaan ini kurang berarti. Dan yang ketiga mungkin mereka merasa kesulitan untuk memahami isi bacaan. Seperti itu ya Pak Nur. Coba kita cari solusinya bareng-bareng ya Pak Nur ya, di sini ya. Nah, untuk masalah pertama itu bagaimana jika kita mencoba melibatkan orang tua Pak Nur dalam meningkatkan minat bacanya anak-anak ini? Mungkin itu bagus ya. Nanti saya akan mengadakan parenting mungkin dengan orang tua untuk mengingatkan bahwasanya pentingnya anak-anak ini untuk membaca di rumah, sehingga mereka menemukan waktu untuk membaca bersama dengan anak-anak. Selanjutnya Pak Nur, kalau untuk masalah yang kedua mengenai kurang menariknya buku ya Pak Nur. Di sini apakah di perpustakaan sekolah itu sudah tersedia buku-buku yang beragam yang sesuai dengan minatnya anak-anak Pak Nur? Mungkin perpustakaan kita itu sebenarnya cukup lengkap tentang masalah buku. Tetapi mungkin saya perlu lebih kreatif dalam memilih buku yang saya tawarkan kepada siswa. Mungkin saya bisa mencari tahu lebih lanjut tentang minat baca mereka. Baik, bagus sekali Pak Nur. Bisa tidak mencoba membuat survei kecil atau sesi diskusi dengan siswa untuk mengetahui minat anak-anak atau terakhir mengenai kesulitan memahami isi bacaan? Ya. Apakah ada cara untuk meningkatkan atau membantu anak-anak meningkatkan minat baca? Saya sudah mencoba itu untuk mereka dalam membaca, tapi mungkin saya perlu lebih banyak menggunakan metode yang interaktif seperti membaca bersama atau membaca dengan menggunakan alat bantu yang lebih visual. Itu ide yang sangat baik Pak Nur. Membaca bersama dan menggunakan alat-alat bantu ya Pak Nur ya, visual ya. Nah, selain itu bisa nggak menggunakan teknik reading Buddhis? Nah, di mana siswa itu lebih mampu untuk membaca dan membantu teman-temannya Pak Nur yang mengalami kesulitan membaca itu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya akan mencoba semua saran dan itu. Saya harap dengan cara ini minat baca anak itu akan lebih mendapat juga. Baik Pak Nur. Kemudian adakah pihak yang terlibat? Tentunya saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan sejawat, dan lebih saya akan menggunakan parenting. Jadi saya akan mengundang wali murid untuk dilibatkan sehingga semuanya bisa terlibat. Semoga rencana saya ini bisa terrealisasi dan minat baca anak ini bisa meningkat. Luar biasa. Kapan ini kira-kira Mbak Nur? Mungkin saya akan melaksanakan secepatnya, insya Allah dalam minggu depan ini. Saya persiapkan dulu rencananya, baru nanti saya bisa. Semoga berhasil ya Pak Nur ya. Terima kasih Bu ya. Ya, bagaimana perasaannya setelah di-coaching Pak Nur? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sedikit bisa lega Bu, karena saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Bu Wenda
kucing pada hari ini. Sama-sama Pak Nur, semoga berhasil ya Pak Nur. Ya, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Oke, baik Bu Linda. Tadi sudah melakukan cuci dengan Pak Nur. Nah, ini bagaimana hasil dari cuci yang sudah dilakukan Bu Linda? Alhamdulillah Bu Alin, kuci saya yaitu Pak Nur sudah menemukan solusi dari masalahnya Bu Alin. Alhamdulillah ya Bu Linda ya. Nah, kemudian kira-kira indikator apa yang ingin dicapai oleh Bu Linda sendiri? Dari yang saya sampaikan tadi untuk pengembangan kompetensi kucing saya, yaitu saya ingin mengembangkan ini Bu Alin, kesadaran penuh ya. Tadi untuk indikatornya itu sendiri yaitu berfokus pada kunci dalam menyelesaikan masalah. Nah, alhamdulillah tadi saya sudah fokus terhadap kunci saya. Kemudian yang kedua tadi, indikator yang kedua saya tadi ini menatap kunci atau mendengarkan kunci mendengarkan dengan aktif saat kunci menceritakan permasalahannya. Saya sudah melakukan hal tersebut boleh. Oke, alhamdulillah ya Bu Linda ya. Kemudian kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin dikembangkan untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan pada pertanyaan berbobot Bu Alin di sini. Oke, baik. Nah, untuk meningkatkan pertanyaan berbobot seperti itu, nanti Bu Linda akan mencarinya di mana? Mungkin di sini saya akan yang pertama saya lakukan itu merefleksi diri saya Bu Alin dari apa yang saya lakukan tadi. Kemudian yang kedua saya akan mencari referensi yang lain untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lainnya Bu Alin. Baik Bu Linda. Nah, kemudian kapan Bu Linda akan melakukan hal tersebut? Di sini saya akan melakukannya secepatnya mungkin Bu Alin, karena ini untuk mengatasi masalah teman-teman saya, rekan-rekan sejawat saya maupun murid-murid saya Bu Alin. Oke, baik Bu Linda. Terima kasih untuk pengamatan hari ini. Kita tutup dulu ya Bu Linda ya. Saya pergi dulu. Terima kasih juga Bu Alin sudah mengawasi proses kucing saya. Sama. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Bu Linda. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin ya Pak Nur ya, bahwa hari ini Pak Nur akan melakukan penerapan kucing dengan rekan sejawatnya Pak Nur ya. Kembali. Bu Alin ya. Jadi nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian kucing ya Pak Nur ya. Baik. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan penilaian kucingnya. Ada kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik Pak Nur. Baik. Kompetensi kucing yang mana yang akan Pak Nur gunakan? Potensi kucingnya ada tiga juga. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan. Baik. Dari ketiga kompetensi kucing tersebut, manakah yang ingin Pak Nur tekankan dan apa indikatornya Pak? Mungkin ketiga-tiganya saja. Nanti saya akan kembangkan insya Allah dengan berbagai kucing nanti. Indikator yang saya kembangkan yaitu lebih ke pertanyaan yang berbobot. Mungkin si kucing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin si kucing nanti bisa menggali solusinya sendiri. Luar biasa Pak Nur. Semoga nanti kucingnya terselesaikan dengan solusinya masing-masing ya. Kemudian kira-kira ini kapan Pak Nur akan dilaksanakan proses ini? Hari ini mungkin nunggu waktunya. Insya Allah hari ini dilaksanakan. Baik, semoga berhasil ya Pak Nur ya. Sama-sama
Assalamualaikum Pak Nur, Bu Endah, selamat siang. Baik, Bu Alin, di sini Bu Alin akan melakukan proses syuting ya dengan Pak Nur. Iya, oke. Nah, di sini saya sebagai pengamat ya Bu Alin ya, saya akan mengamati dan menyampaikan hasil proses syutingnya nanti ya di akhir. Oke, siap, ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Alin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Nur, saya sekarang sehat, tapi ada masalah. Apa yang bisa saya bantu Bu? Nah, ini Pak Nur, saya itu ada masalah di kelas. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, karena kelas saya itu luar biasa sekali Pak Nur. Ya. Bagus sekali Bu. Apa tujuan itu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Nah, saya kepingin menciptakan kelas itu, kelas saya sendiri ya Pak, yaitu menjadi kondusif, aman, nyaman, tenang, anak-anak juga belajarnya semangat, seperti itu Pak. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, ini Pak Nur, saya itu sudah mencoba berbagai media, kemudian metode pembelajaran yang benar-benar efektif dan membuat anak-anak itu senang seperti itu Pak Nur. Apa yang menjadi tantangan itu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, saya itu Pak Nur masih kesulitan untuk mengendalikan siswa ketika saya itu menjelaskan kepada anak-anak, tapi dia itu ngobrol banyak sekali tapi tidak bisa dihentikan Pak Nur, seperti itu. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya itu pengen punya strategi untuk mengendalikan murid saya tadi Pak. Salah satu anak itu yang bicaranya itu banyak sekali, sehingga itu kadang temannya itu berisik Bu, seperti itu. Kan kasihan nanti mengganggu temannya yang lain. Baik, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran langsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara pada saat pelajaran langsung. Nah itu Pak Nur, apa mungkin ya mereka itu kurang memahami materi saya ya, atau mungkin juga mereka itu menarik perhatian saya Pak. Jadi mereka dengan melakukan berbicara terus, akhirnya nanti saya akan mendekati dia, mungkin seperti itu ya. Atau mungkin nanti istilahnya dia itu materi saya tidak menarik gitu mungkin ya Pak Nur, bisa jadi seperti itu ya. Kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan? Nah, ini Pak Nur, saya itu akan memberikan penjelasan kepada murid-murid saya mungkin ya yang lebih jelas dan menarik. Kemudian itu saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik siswa saya tersebut yang bicaranya banyak sekali begitu ya. Dan kemudian kegiatan itu akan saya buat bervariasi. Jadi mereka itu saat nanti saya datang memberikan materi itu langsung wow punya beda, seperti itu ya Pak Nur. Ini sangat bagus sekali Bu Alin. Bagaimana, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan Bu Alin? Nah, alhamdulillah ini saya punya gambaran Pak Nur. Mungkin nanti akan saya realisasikan dengan membuat APE yang lebih menarik sehingga mereka itu saat saya datang dengan membawa APE tersebut dia langsung wow bagus sekali gitu begitu ya Pak Nur ya. Baik Bu Alin, saya kira sudah selesai untuk hari ini. Silakan Bu Alin mengimplementasikan. Tapi sebelumnya Bu Alin, siapa saja yang akan terlibat dalam rencana Bu Alin ini nantinya? Memang perlu ya Pak Ibu ya. Mungkin nanti saya akan konsultasikan dengan teman sejawat saya Pak. Mungkin karena yang lebih sering bersama saya dan lebih tahu karakter murid saya. Setelah itu nanti saya akan mengajak beliau untuk konsultasi dengan kepala sekolah karena memang ini berkaitan dengan kemampuan murid saya nih. Mungkin seperti itu kan.
Bagaimana perasaan Bu Walin sekarang? Apakah masih cemas? Apakah masih galau? Alhamdulillah Pak Nur sudah lega, sudah dapat pencerahan. Jadi mungkin besok kalau saya ngajar lebih semangat ya Pak Nur. Terima kasih Bu Walin sudah melakukan pitching. Mudah-mudahan Bu Walin bisa segera merealisasikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Nur. Saya sudah menjalankan solusinya. Ya, baik Bu Walin. Dari pitchingnya Pak tadi. Ya, alhamdulillah kegiatan pitching tadi berjalan dengan lancar. Pitching saya Bu Walin sudah menemukan akar dari permasalahannya sekaligus solusinya. Alhamdulillah ya Pak Nur ya. Ya. Nah kemudian apakah tadi sudah mencapai indikator yang diinginkan Pak Nur? Alhamdulillah sudah dari ketiga-tiganya, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dari ibu saya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah ketiga-tiganya sudah tercapai Bunda. Alhamdulillah ya Pak Nur ya. Kira-kira kompetensi pitching yang mana Pak Nur diterapkan atau dikembangkan Pak Nur di proses pitching selanjutnya? Ya. Mungkin di dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya, itu yang perlu saya kembangkan agar apa? Agar kunci saya untuk selanjutnya itu lebih menemukan solusi yang terbaik pada permasalahan ini. Langkah-langkah yang Pak Nur lakukan itu untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Yang pertama mungkin saya harus sering berlatih melakukan pitching ya. Kemudian saya juga akan mencari referensi untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada diri saya. Terus rencana itu kapan Pak Nur akan lakukan? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan laksanakan. Baik, semoga berhasil ya Pak Nur Ya, ya. sama-sama Bu Enda. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih juga Pak Nur. Ya. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak.